Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang profesi paralegal tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi. Apa fungsi paralegal dalam pemeriksaan banding tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi? Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Surat perintah penahanan. Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara banding guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari. Jangka waktu 30 hari apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 60 hari. Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Jangka waktu banding. Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara. Dalam hal pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasan, dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register dan salinan memori, serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain dengan relas pemberitahuan. Berikut peran paralegal dalam pemeriksaan banding tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi. 1. Menyiapkan dokumen, membantu dalam penyiapan dokumen-dokumen yang berlaku untuk proses banding termasuk pengumpulan dan penyusunan bukti serta pernyataan saksi. Menyusun memori banding yang berisi alasan-alasan mengapa putusan di pengadilan tingkat pertama perlu ditinjau ulang. 2. Riset hukum. Melakukan riset hukum terkait kasus narkotika dan mencari residen yang relevan yang dapat mendukung argumen dalam banding. Mencari dan menyusun informasi mengenai undang-undang dan peraturan yang berlaku serta jurisprudensi yang mendukung posisi hukum klien. Dukungan administratif, mengelola jadwal pengadilan dan memastikan semua tenggat waktu dipenuhi. Menyiapkan dan mengatur file-file kasus agar terorganisir dan mudah diakses selama proses banding. Yang keempat, koordinasi dengan klien dan saksi. Menghubungi dan berkomunikasi dengan klien untuk memastikan mereka memahami proses banding dan status kasus mereka. Mengatur dan mempersiapkan saksi yang akan memberikan kesaksian di pengadilan banding jika ada pengajuan saksi untuk tingkat banding. Selanjutnya yang kelima, dukungan bagi pengacara. Mendukung pengacara dalam menyusun strategi hukum untuk banding. Yang kedua, menghadiri persidangan bersama pengacara dan memberikan bantuan teknis seperti mencatat selama persidangan dan mengelola dokumen yang diperlukan. Yang keenam, mengelola bukti fisik dan dokumentasi lainnya yang akan diajukan dalam persidangan banding. Memastikan bahwa semua bukti telah diverifikasi dan disusun dengan baik untuk mendukung argumen dalam banding. Yang ketujuh, penyusunan argumentasi hukum. Membantu pengacara dalam menyusun argumentasi hukum yang kuat berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Menyusun ringkasan dan analisis hukum yang akan digunakan dalam memori banding dan selama persidangan. Berikut yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.